di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah." Apabila manusia sudah meninggal, apabila anak Adam sudah meninggal, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Jadi yang terputus itu amal. Amal itu artinya perbuatan. Dia tidak lagi bisa beramal. Kalau biasanya bisa ke sawah ke ladang, sudah nggak bisa ke sawah ke ladang lagi. Namanya orang udah meninggal. Kalau dia biasanya bisa dagang di pasar, nggak bisa dagang lagi. Kalau biasanya dia bisa terdengar baca Al-Quran, terlihat dia sholat, sudah nggak kelihatan, datang terdengar lagi. Logikanya orang yang nggak beramal ya nggak dapat hasil. Ya, yang nggak bekerja ya nggak dapat hasil. Jadi terputus amal. Jadi yang terputus amalnya. Tapi ternyata Rasulullah memberi kabar kepada kita, walaupun sudah tidak bisa beramal lagi, sudah nggak bisa usaha lagi, tapi kalau urusan hasil masih dapat. Nah, namanya pensiun, Pak. Nah, jadi ada pensiun, kalau pegawai negeri ada pensiunnya. Ini asli pensiun kematian. Ya, kalau pada zaman dia, pada masa dia masih hidup, dia pernah melakukan 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, meninggalkan anak yang soleh. Nah, kalau ada 3 hal ini yang ditanamnya semasa hidup, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, tetap saja mendapatkan hasil. Ya. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya pemberian yang sifatnya langgeng, kekal. Ya, kalau misalnya sedekah kue, sedekah makanan, itu kan tidak kekal. Begitu dimakan kan habis. Nah, tapi kalau kita wakafkan tanah untuk jadi jalan dilewati oleh orang banyak, atau kita wakafkan tanah bangun masjid atau bangun musola, atau kita ikut membangun masjid atau musola, itu namanya sedekah jariyah, pemberian yang sifatnya kekal. Walaupun yang bersangkutan sudah berpulang ke rahmatullah, tetapi tanah kan masih ada, masjid yang dibangunnya masih ada. Nah, ketika peninggalan itu atau sedekahnya itu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka dia mendapat aliran pahala terus menerus. Jangankan orang sholat di masjid yang dia bangun, burung hinggap saja di atap rumahnya atau di atap masjid, atau burung yang hinggap di kayu yang tumbuh di tanah yang dia wakafkan, dia dapat pahala. Nah, jadi itu namanya sedekah jariyah. Makanya kalau ada misalnya pelebaran jalan, nah, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan mewakafkan tanahnya, walaupun hanya 10-20 cm, walaupun setengah meter, gitu ya. Mungkin itulah jalan untuk kita bisa masuk surga, gitu. Nah, jangan sampai nanti justru tanah jalan malah kita ambil, gitu. Ya. Nah, kita justru ingin memberikan jalan, mewakafkan tanah kita untuk dibuat jalan, supaya orang bisa lewat. Orang bisa lewat, kita dapat pahala terus menerus. Nah, itu satu diantaranya. Kalaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah, kalau yang bersangkutan itu pernah memberikan wakaf atau sedekah jariyah, insya Allah yang bersangkutan mendapatkan pahala terus menerus. Itu satu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, atau dia semasa hidupnya pernah mengajarkan ilmu yang memberi manfaat
bagi orang yang diajarnya. Nah, ini tidak mesti harus mengajarkan ilmu agama, tidak mesti harus mengajar baca Al-Quran, tidak mesti harus mengajar cara sholat, tetapi termasuk juga mengajarkan ilmu-ilmu umum yang memberi manfaat. Yang ahli listrik misalnya mengajarkan kepada orang lain ya tentang listrik. Yang ahli HP, nah yang mungkin ada dukun HP, nah, dia mengajarkan bagaimana cara memperbaiki HP, atau dia mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, atau matematik dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu yang bermanfaat diamalkan oleh orang yang diajarnya tadi, maka yang bersangkutan mendapat aliran pahala terus menerus. Nah, ini pahala yang kekal, yang terus menerus. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ngajarin ilmu yang kira-kira akan membuat dosa, nah misalnya gimana cara maling ayam biar gak ketahuan, maling ayam biar nggak bunyi, nah, diajarkan, dikerjakan sama orang yang diajar. Nah, yang mengerjakan yang maling berdosa, yang ngajar juga berdosa juga. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi oleh itu, kalau ada orang yang masa hidupnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, diamalkan oleh orang yang masih hidup tadi, maka yang bersangkutan tetap mendapat aliran pahala. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Awaladin soleh yad'ulah. Doa anak yang soleh. Nah, jadi yang memberi bantuan itu doanya. Ya. Doa siapa? Doa anak yang soleh. Siapa anak yang soleh ini? Secara khusus tentu anak kandungnya. Anak yang taat ibadah, rajin ibadahnya, orang-orang yang suka bersedekah. Mudah-mudahan semua anak-anak Bapak Sarmanto menjadi anak soleh semuanya. Nah, termasuk anak-anak kita juga. Kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Bisa saja anak yang soleh itu anak tetangga kita. Bisa saja anak orang yang tidak kita kenal. Jadi yang memberi pertolongan itu ya bukan saja anak kandung, tetapi doa orang-orang yang soleh. Nah, kenapa harus saya jelaskan ini? Karena persepsi sebahagian masyarakat kita, ya doa orang lain itu nggak bakal diterima. Yang diterima cuma anak kandungnya saja. Saya pernah mengalami seperti ini Bapak Ibu. Dulu saya diundang ceramah, ya ceramah takziah 3 hari. Dia sebelum ceramah protokol bilang ke saya, Pak Ustadz, nanti acara kita pembukaan, baca Al-Quran, sambutan, kemudian ceramah. Tidak usah doa Pak Ustadz. Kenapa sebenarnya nggak doa? Kan kita kan bukan anak kandungnya katanya. Nah, kan nggak gunanya juga kalau kita ngedoakan orang yang sudah mati. Saya pikir daripada nanti saya jawab nanti panjang urusannya, ya udah diam aja. Iya Pak, saya bilang. Nah, begitu saya disuruh, ya dipersilakan untuk memberikan ceramah, saya ulas. Saya bilang, tadi Pak Protokol bilang ke saya, ceramah dan tidak perlu doa. Kenapa? Karena kita bukan anak kandungnya dan tidak ada gunanya mendoakan orang yang mati. Jadi saya bilang begini. Pertama, pengertian doa anak yang soleh tidak hanya ditujukan kepada anak kandung. Awaladin soleh yad'ulah, itu artinya atau doa orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh itu bisa anak kandung, bisa anak tetangga, bisa anak teman kita, bisa anak orang lain yang kita tidak kenal. Lalu dia doakan, nah insya Allah dijabah oleh Allah.
Jadi bukan karena anak kandungnya, tetapi doa orang yang soleh begitu. Jadi dia mendapat terus begitu. Itu satu saya bilang. Yang kedua, tidak ada gunanya mendoakan yang sudah mati. Saya setuju saya bilang. Yang mati ngapain didoain? Nah, cuman perlu kita pahami itu dulu, yang mati itu yang mana? Ya, yang mati kan jasadnya. Kalau ruhnya nggak pernah mati, enggak. Nah, ruh kita itu disebut muhdas qadim, dia tidak pernah mati. Yang mati jasad, jadi kita bukan ngedoain jasadnya, tapi ngedoain orangnya itu. Yang meninggal itu dia masih hidup Pak, cuman nggak ada baju lagi. Jasad kita ini kan baju, casing, ya, pakaian di dunia. Nah, ini sebenarnya mati. Jangankan ruh kita sudah meninggalkan jasad, sekarang aja sebenarnya jasad hakikatnya mati. Nah, buktinya mati jasad ini, ya Bapak, dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada ruhnya. Apakah kita melihat pakai mata secara lahir? Iya, kita melihat pakai mata. Tapi kalau ditanya apakah mata itu melihat, ya kita lihatlah orang yang sudah mati, matanya juga masih ada, tapi tidak melihat lagi. Itulah membuktikan bahwa sebenarnya yang melihat bukan matanya. Mata itu hanya alat menempelkan sifat basor. Nah, yang melihat itu basornya, bukan matanya. Nah, kadang-kadang basornya sudah dicabut oleh Allah, buta dia, tapi basironnya masih ada. Dia. Nah, begitu juga misalnya apakah telinga kita mendengar? Lahirnya iya. Ya, kita mendengar pakai telinga, ada kata kita. Tapi ketika kita melihat si mayat, telinganya juga masih ada, tapi telinga mayat sudah tidak mendengar lagi. Maka berarti yang mendengar bukan telinga, tapi sama. Nah, sama itu sifat Allah, telinga itu rumah-rumahnya si sama. Nah, makanya sama ini mau nempatin rumah kalau rumahnya bagus Pak. Kalau rumahnya bocor berangkat ya. Nah, makanya jangan dikerok-kerok terus, nanti bocor rumah. Nah, ujung-ujungnya samanya pergi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, kata beliau nggak ada gunanya mendoakan orang mati, benar. Ya. Cuman masalahnya yang mati itu yang mana? Ruhnya kan tetap hidup. Nah, yang mati saja jasad, ketika dimasuki oleh ruh yang hidup, maka jasad menjadi hidup kan gitu. Ya, yang mati jasad, ketika dimasuki oleh ruh kita, jasad menjadi hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang hidup kembali kepada yang maha hidup, kira-kira mati apa hidup? Ya, tetap hidup lah. Ya, ruh yang hidup kembali kepada Allah yang maha hidup. Ya, tetap hidup. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanannya di alam sana, maka perlu kita doakan. Nah, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya ya baik, ya dia mendapat kesenangan, karena kita nggak tahu kan, kita nggak ngelihat gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mendoakan almarhum atau almarhumah yang sudah berpulang ke rahmatullah itu. Nah, jadi oleh karena itu ya, jadi Pak saya bilang bukan yang mati yang kita doakan, yang hidup itu yang kita doakan. Kalau yang mati yang mungkin mendapatkan cacing mungkin. Nah, tapi yang hidupnya, nah itu apakah dia senang, apakah dia sengsara, kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu itu, maka kita minta ke Allah. Kalau dia sengsara, tolong ya disenangkan. Kalau panas, tolong disejukkan. Gitu ya. Kalau dia banyak dosanya, tolong diampunkan. Gitu. Dituturkan rahmat kepada yang bersangkutan. Itu kita doakan. Maka kita yang hidup ini perlu mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah itu. Nah, rupanya ya itu tadi persepsi yang berbeda itu. Begitu selesai saya ceramah, datang lagi protokol ke saya. Minta minta pimpin doanya. Nah, ini kan. Pak, kalau begitu Pak minta tolong dipimpin doanya. Nah, dah pimpin doa.
Nah selesai doa, lagi makan-makan begitu, datang lagi dia, Pak tolong Pak, nanti nuju hari nanti Bapak lagi ceramah. Rupanya nambah rupanya. Nah, jadi beda persepsi itu akan berakibat daripada beda pengamalan. Ya. Maka awaladin soleh yad'ulah itu secara umum doa orang-orang yang soleh. Tetapi secara khusus tentu yang bersangkutan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Itu secara khusus. Artinya lagian doa orang lain saja bisa diterima Allah kepada untuk yang bersangkutan, apalagi doa anak-anak yang soleh. Nah itu. Nah, jadi jangan kita menafikan doa orang lain. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah anak-anak yang soleh semua. Sehingga doa kita tadi insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma.